Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan ta'lim kitab Tafsir Al-Munir. Pada minggu yang lalu ayat yang ke-256 belum selesai kita bahas, insyaallah kita akan sambung. Namun kita akan baca ayatnya, ayat yang ke-257. Kita akan sambung pembahasannya kepada ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Hadirin yang pegang kitab, kita mundur sedikit, kita masih bahas ayat 256. Ya, pada perkataan wa may yu'min billahi faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Nah, itu yang kita belum bahas pada minggu yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti," sebelumnya, "Faman yakfur bit-taghuti ay bisyaitani wa bikulli ma ubida min dunillah." Barang siapa yang kufur, yang ingkar terhadap taghut, taghut maknanya asyaitan, dan segala apa yang disembah selain Allah, mereka tidak mengikutinya atau mengkufurinya. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang dengan al-urwah al-wuthqa, artinya tali yang sangat kuat. Lan fisama laha, tidak akan pernah terputus darinya. Ai faqad tamassaka bil uqdatil muhkamati, maknanya dia sungguh telah berpegang dengan satu buhul, satu ikatan yang sangat kuat. Lan qita'alaha, yang ikatan itu tidak akan pernah putus. Ai faqad akhadha bithiqati lan qita'a li sahibiha an na'imil jannah, sungguh ia telah mengambil sesuatu yang bisa dipercayai, yang tidak akan putus bagi pelakunya daripada nikmat surga. Wala zawala anil jannah, dan tidak akan pernah keluar daripada neraka. La zawala anil jannah, dan tidak akan pernah tergelincir keluar daripada surga. Wala halaka bil baqa'i finnar, dan tidak akan pernah binasa dengan berkekalan di dalam neraka jahanam. Jadi jamaah sekalian, pada bahagian ini Allah mengatakan faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur terhadap selain Allah, dia hanya beriman kepada Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, dia sungguh berpegang dengan tali yang sangat kuat. Agama ini dianggap dan diumpamakan oleh Allah sebagai al-urwah al-wuthqa, tali yang sangat kuat. Artinya ketika orang sudah berpegang dengan tali itu tidak akan pernah putus. Tali itu tidak akan pernah putus. Selama orang itu berpegang, dia akan selamat. Kecuali kalau dia yang melepaskan pegangannya dari tali tersebut, maka dia pasti celaka. Kalau dia berpegang dengan tali tersebut, yakni agama Islam, dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah kekal di dalam neraka.
Itu jaminan. Makanya di antara keberhasilan seorang mukmin adalah ketika mereka berhasil menjaga keimanannya sampai akhir hayat. Itu keberhasilan. Karena pasti orang tersebut masuk ke dalam surga. Masalah nanti misalnya di hari akhirat dia ditimbang mesti masuk dulu ke dalam neraka, nggak akan selalu dia tidak akan berterusan di dalam neraka itu, tidak akan kekal di dalamnya. Satu saat dia akan keluar. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan ajaran agamanya, maka dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya, maka dari itu Nabi Yakub alaihissalam beliau berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah kewafatanku. Kata anak-anaknya, kami akan menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, yang disembah oleh engkau. Nah, itulah tugas orang tua juga, memastikan anak-anaknya tetap berpegang dengan ajaran agama Islam. Hadirin jamaah sekalian, inilah nikmat yang harus kita syukuri, bahwa kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Di tengah gelombang ujian, cobaan yang berusaha menjauhkan orang daripada agama Islam, tapi kita masih bisa tetap berpegang teguh dengan ajaran ini. Yang penting anak kita juga harus bisa kita ajarkan agar kita bisa selamat semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita teruskan. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un liqauli man yatakallama bisyahadataini wa qawli man yatakallama bil kufri. Allah maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar ucapan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dan Allah mendengar ucapan orang yang mengucapkan kalimat yang menunjukkan kepada kekufuran. Ya, apapun yang kita ucap, Allah maha mendengarnya. Kemudian alim, yakni Allah maha mengetahui bima fi qalbil mu'min, apa yang ada di dalam hati seorang yang beriman, minal i'tiqadit tahir, dari i'tiqad yang suci, wa ma fi qalbil kafir, dan Allah maha mengetahui apa yang berada di dalam hati orang yang kafir, minal i'tiqadil khabith, daripada keyakinan yang buruk. Allah maha mengetahuinya. Jadi jamaah sekalian, manusia itu hanya bisa menilai dari segi zahir. Ketika manusia mendengar ada orang lain yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia dianggap muslim. Adapun apa yang disimpan di dalam hatinya itu bukan bahagian yang menjadi bidang kuasa kita. Kita nggak berhak menghukum orang ucapannya itu tidak jujur. Ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, apapun niatnya, apapun motifnya, maka dia dianggap muslim. Satu ketika pernah Sayyidina Usamah bin Zaid, beliau memimpin pasukan. Usamah bin Zaid adalah anaknya Zaid bin Harithah. Bapaknya orang yang dicintai Nabi, anaknya orang yang dicintai Nabi, dua-duanya kecintaan Nabi. Dalam keadaan perang yang sedang berkecamuk hebat itu, Usamah dalam keadaan terpojok, tapi kemudian Usamah bisa membalikkan keadaan itu, dan gantian musuhnya itu dalam keadaan terpojok, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pada saat akan dibunuh oleh Usamah, orang ini mengucapkan dua kalimat syahadat.
Tapi ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, Usamah tetap membunuhnya. Kedengaran itu kisah kepada Rasulullah, dipanggil Usamah menghadap Rasul. Apakah betul kamu telah membunuh seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, dia sesungguhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena terpaksa, karena dia sudah terpojok, dia takut mati. Maka saya tidak percaya dengan ucapannya, saya tetap bunuh dia. Apa kata Nabi? Nabi marah waktu itu. Kenapa kamu tidak robek dadanya dan kamu lihat hatinya betul atau tidak? Marah Nabi semarah-marahnya kepada Usamah. Kamu lihat hatinya, kamu robek belah dadanya, lihat apakah betul apa yang kamu ucapkan itu. Nggak berani ngomong, nunduk. Dan dia mengatakan, Usamah mengatakan dalam hatinya, saya berharap bahwa saya ini seolah-olah saya baru masuk Islam deh. Kenapa? Karena orang baru masuk Islam itu dosa-dosanya yang lalu sudah diampuni Allah. Begitu besar bayangan dosa yang dia sudah lakukan karena membunuh seseorang yang sudah muslim. Ya Allah, dia sangat merasa bersalah. Dia kepengen kalau seakan-akan dia itu baru masuk Islam lagi. Jadi dosa-dosanya yang lalu sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, jadi ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu bagian kita. Nahnu nahkumu bizzahir wallahu yatawalla bis-sarair. Allah yang mengetahui dalaman, kita hanya menilai yang luar. Ya, makanya kita jangan suka belagu, jangan suka sok tahu, menilai dia mah nggak jujur tuh, dia nggak ikhlas tuh. Ikhlas jujur itu bukan bidang kita, ya. Allah yang hanya mengetahuinya. Makanya sifat alim yang maha mengetahui apa yang ada tersembunyi di dalam hati, itu hanya ada pada Allah, ya. Allah lah yang hanya mengetahuinya. Baik, hadirin jamaah sekalian, kita teruskan. Au yuqalu, atau ada juga tafsiran yang mengatakan wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Itu maknanya adalah lidu'aika ya Muhammad bihirsika ala islami ahlil kitab. Allah maha mendengar dan maha mengetahui akan doamu wahai Muhammad, karena keinginanmu yang kuat untuk masuk Islamnya para ahlul kitab. Ya, Nabi itu sangat menginginkan, bahkan Nabi senantiasa mengharap kepada Allah agar orang-orang ahli kitab itu masuk Islam. Wa dzalika lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu islam ahlil kitab minal yahud alladzina kanu haulal Madinah. Yang demikian itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai keislamannya ahlul kitab dari kalangan orang Yahudi yang mereka tinggal di sekitar Madinah. Wa kana yas'alullaha ta'ala dzalika sirran wa alaniyah, dan Nabi senantiasa bermohon kepada Allah akan yang demikian itu, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Nabi mohon agar Allah berikan hidayah mereka masuk Islam. Ya, itu tafsirannya. Hadirin jamaah sekalian, kita masuk ayat yang berikutnya. Allahu waliyul ladzina amanu, ay Allahu nasirul ladzina amanu ka Abdillah ibn Salam wa ashabih. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Ka Abdillah ibn Salam, seperti Abdullah bin Salam wa ashabih, dan juga para pengikutnya, sahabat-sahabatnya. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka
bilutfihi, dengan sifat kelembutannya, wa taufiqihi, dan dengan taufiknya, minaz zulumat ay al kufri, daripada kegelapan yakni kekufuran, ilan nur, kepada cahaya, ayil iman, cahaya itu adalah iman. Hadirin jamaah sekalian, jadi ayat 257 itu nyambung dengan 256. Jadi prolognya itu ada pada 256, lanjutannya 257, rinciannya 258. Allah akan gambarkan bagaimana berharganya nikmat iman. Ya, pada bagian ini Allah menyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Wali di sini kata Syekh Nawawi, nasirul ladzina amanu, penolong orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman yang nolongin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di sini Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ini adalah tokoh ulama dari kalangan ahlul kitab, Yahudi ahlul kitab. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam dia sudah baca tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman dari kitabnya. Dia sudah tahu bagaimana cirinya. Datanglah Nabi ke Madinah, dan kedatangannya itu dielu-elukan, disambut dengan gegap gempita. Abdullah bin Salam dia nggak mau ketinggalan, Pak. Dia tetap kepengen ngelihat bagaimana rupanya Nabi akhir zaman yang disebut-sebut orang itu. Maka dia naik manjat, Pak. Dia manjat ke tempat yang rada tinggian. Dia ingin melihat dari jauh. Dia nggak mau lihat dari dekat. Dia mau lihat dari jauh dulu bagaimana figur Nabi itu. Setelah dilihat dari jauh, sudah terbersit dalam hatinya, ini memang nabinya, ini memang orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya, Abdullah bin Salam. Tapi beliau itu tidak mau langsung menyatakan keislamannya. Dia mau membuktikan lagi secara pasti apakah betul dia ini Nabi akhir zaman. Dilihat omongannya, didengarin omongannya, lihat bagaimana perilakunya, makin mantap hatinya Abdullah bin Salam ini. Sampailah pada saatnya beliau pun menghadap Rasulullah. Dia nyatakan keislamannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah tahu beliau ini adalah ulamanya Bani Israel, ulamanya orang-orang Yahudi. Nabi katakan, nanti kalau orang-orang Yahudi tahu kamu masuk Islam bagaimana? Ya Rasulullah, orang Yahudi itu adalah orang yang sangat licik. Mereka kalau tahu saya masuk Islam, mereka tidak akan mempercayai apa yang saya katakan. Tapi kalau mereka belum tahu tentang keislaman saya, kamu akan lihat bagaimana pujian mereka kepada saya. Ya sudah, kamu masuk ke dalam. Akhirnya datang nih utusan Yahudi. Mereka ditanya sama Nabi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata orang-orang Yahudi ini, dialah ulama kami, orang yang paling hebat di antara kami, ikutan kami, begitu katanya. Kalau dia masuk Islam bagaimana? Nggak mungkin, gitu. Nggak mungkin dia masuk Islam. Akhirnya kemudian Nabi buktikan, Nabi nyatakan di hadapan mereka bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Dipanggil orangnya dan dinyatakan olehnya bahwa dia sudah masuk Islam. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Dia ini orang yang paling buruk di antara kami.
Dia ini adalah orang yang tidak bisa kami ikuti ucapannya. Langsung berubah, Pak. Itu karakter Yahudi itu seperti itu, kang bohong, ya, tukang bohong. Makanya ya ini rada-rada nyerempet masalah yang lain nih. Sepanjang sejarah perjanjian damai nggak pernah yang namanya Yahudi tepati janji, nggak pernah. Perjanjian Camp David dan sebagainya nggak pernah. Makanya Hamas itu punya pendekatan rada-rada beda dengan Fatah. Kalau Fatah masih kepengen berdiplomasi, Hamas enggak. Kenapa? Belajar dari sejarah, perjanjian apapun yang dibuat dengan orang Yahudi nggak akan pernah mereka mau melakukannya. Pasti ada perbuatan yang menyalahi perjanjian sejak zaman Nabi. Zaman Nabi kan ada perjanjian tuh yang mereka diikat dengan As-Sulhul Madinah ataupun Piagam Madinah. Tetap mereka melanggar. Itu karakter, ya, karakter orang-orang Yahudi, ya. Hadirin jamaah sekalian, jadi contoh orang yang telah dibela, dibantu oleh Allah disebutkan oleh Syekh Nawawi adalah Abdullah bin Salam. Kemudian walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, ka Ka'ab bin al-Ashraf, seperti Ka'ab bin al-Ashraf wa ashabih dan para pengikutnya. Awliya'uhumut taghut ay asyayatin wasairul mudillin an tariqil haqqi. Penolong-penolong mereka adalah at-taghut, yakni asyayatin, para setan, dan sekalian orang-orang yang sesat dari jalan kebenaran. Yukhrijunahum, yang telah mengeluarkan mereka, bil wasawasi wa ghairiha min turukil idlal minan nuril fitri alladhi jabala alaihi nasu kafatan min nuril bayyinatil ladzi yushahidunaha min jihatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila zulumat. Mereka itu telah mengeluarkan, yakni asyayatin wasairul mudillin, telah mengeluarkan orang-orang yang kafir daripada cahaya dengan sebab bisikan-bisikan dan yang lainnya dari jalan-jalan kesesatan. Minan nur, daripada cahaya. Minan nuri ay al-fitri, nur itu adalah fitrah kita. Alladzi jabal alaihin nasu kafatan, yang Allah telah jadikan kepada manusia keseluruhannya. Au min nuril bayyinat, atau daripada cahaya keterangan-keterangan, allati yushahidunaha min jihatin nabi, yang telah mereka saksikan dari Nabi SAW, ila zulumat, menuju kepada kegelapan, ay zulumatil kufri wal inhimaki minad dhalal, menuju kegelapan, yakni kekufuran dan kehancuran, kesesatan. Hadirin jamaah sekalian, orang-orang yang kafir diumpamakan oleh Allah, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Orang-orang yang kafir telah dikeluarkan dari an-nur. An-nur itu adalah cahaya. An-nur bahasanya, terjemahannya adalah cahaya. Kalau kata Syekh Nawawi, An-nur itu adalah al-fitri, fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah janji kita yang kita pernah ucap kepada Allah waktu kita semua berada di alam arwah. Allah pernah mengambil janji kepada kita. Apa kata Allah?
Kata Allah dalam surah Toha itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, kita semua berkata, bala, benar, syahidna, kami menyaksikannya, kami mengakuinya bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu namanya fitrah, ya. Keadaan di mana kita semua mengakui Allah sebagai Tuhan, itu adalah fitrah. Maka setiap orang yang lahir ke dunia, maka mereka lahir atas fitrah. Hadisnya ada, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, maka mereka berada dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Pak, keimanan kepada Allah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadi sebab anaknya itu jadi Nasrani, Majusi, Yahudi. Aslinya semua orang yang lahir semuanya beriman kepada Allah. Itu namanya fitrah. Cuman istilah fitrah ini menjadi bias dan menjadi kurang pas kita terjemahin. Apa biasa kita terjemahan fitrah itu? Fitrah itu kita artiin kesucian, ya enggak? Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Bukan itu maknanya. Ya. Ini yang sering nih diucapin sama orang kalau lebaran. Selamat Idul Fitri, ya. Semoga kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Maksudnya sih mungkin kembali suci gitu ya. Dipikir tuh Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Bukan itu maknanya. Jadi emang orang kita nih udah salah, kandung salah, dibenerin nggak mau. Ya, Id itu artinya hari raya. Al-Fitr, ya, fa-to-ro. Al-Fitr itu artinya makan. Ya, makan. Sarapan itu namanya futur, makan pagi, makan. Maka Idul Fitri adalah maknanya hari raya makan, di mana orang pada hari itu nggak boleh ada yang puasa karena semuanya bergembira. Di antara bentuk kegembiraan yang paling dasar adalah ketika mereka bisa makan. Tuh. Tapi diartiin Idul Fitri kembali kepada fitrah, ya. Nah, jadi An-Nur ini maknanya adalah fitrah. Pada dasarnya semua orang itu berada dalam fitrah, dalam keadaan mengakui Allah. Tapi dikeluarkan dari cahaya itu kepada zulumat, kepada kekufuran oleh siapa? Oleh syaitan. Oleh setan-setan yang berusaha menjauhkan manusia daripada cahaya ini. Hadirin jamaah sekalian, ayat ini yang menyebutkan yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur, ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Itu menginspirasi salah seorang pahlawan kita, namanya Raden Ajeng Kartini, ya. Raden Ajeng Kartini, beliau kan istri kedua dari seorang bupati. Dia itu dari kalangan bangsawan, ya, perempuan dari kalangan ningrat. Dan beliau itu sempat ngaji tafsir dengan salah seorang ulama karismatik Jawa, namanya Kiai Haji Soleh Darat, Semarang. Kiai Haji Soleh Darat ini gurunya Raden Ajeng Kartini.
sempat belajar Pak, belajar Quran, belajar agama dengan Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu Masya Allah. Nah, dia nggak sempat habis ngaji tafsirnya, jadi dia berhenti pada ayat itu, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju atau kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, ya. Makanya itu menginspirasi beliau sehingga beliau menulis satu tulisan, habis gelap terbitlah terang. Tuh, habis gelap terbitlah terang. Itu terinspirasi daripada ayat Quran, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Zulumat itu kegelapan, an-nur terang. Begitu. Masya Allah. Itu kalau ngajinya khatam Pak, Raden Ajeng Kartini jadi ustazah itu dia. Ya, kalau sekarang kita lihat fotonya kan nggak pakai jilbab. Kalau ngajinya tuntas Pak, mungkin fotonya udah berjilbab. Ya, sayangnya umurnya nggak panjang tapi inspirasinya Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, ini yang kita bisa bahas daripada ayat 257. Kita sambung lagi ya, insya Allah minggu depan ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin wa faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.